Salam, puji Tuhan karena perkenanannya memungkinkan kita dapat terus belajar firman Tuhan bersama GKSIA Jakarta. Pokok pembicaraan kita kali ini adalah perubahan hidup. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Perubahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Dunia di mana kita tinggal sekarang terus mengalami perubahan. Sehingga situasi tersebut membuat kita juga siap sedia menghadapinya. Tentu dengan cara-cara yang benar. Saudara, dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berubah, seringkali berdampak kepada keluarga, jemaat, masyarakat, bangsa, dan lain-lain. Maka perlu keputusan pribadi untuk mengalami perubahan hidup di dalam Kristus. Perubahan hidup yang dimaksud adalah memandang diri kita bukan lagi berdasarkan penilaian dan kehendak sendiri, melainkan cara pandang yang daripada Tuhan menilai dan berkehendak bagi kita. Tentu kita bertanya, perubahan apa yang harus saya miliki untuk berkenan kepada Tuhan, sehingga kita mampu menghadapi segala bentuk persoalan hidup? Dalam teks ini, paling tidak kita menemukan 4 perubahan yang mendasar. Yang pertama, diubah jati dirinya. Ayat 14 berkata demikian. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jikalau satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua mereka sudah mati. Ayat ini menegaskan bahwa ciri khas orang yang hidup dalam Kristus adalah Kristus yang telah menguasainya. Itu berarti tidak lagi dikuasai oleh keinginan pribadi atau kepentingan dirinya, melainkan hanya Kristus. Dalam hal ini, kepemilikan diri telah murni kepunyaan Tuhan Yesus. Yesuslah yang senantiasa memerintah, mengatur, mengarahkan dalam kehidupan kita. Saudara, kita bukan lagi milik sendiri yang bertindak dan berlaku sesuai dengan kehendak sendiri. Jati diri kita milik Tuhan yang harus dipergunakan tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, diubah tujuan hidupnya. Ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Berarti kematian Kristus mengubah tujuan hidup kita. Sehingga hidup bukan lagi untuk sendiri, melainkan untuk Tuhan. Ada orang yang memang hidup tanpa arah dan tujuan, sehingga tidak mempunyai arti dalam hidupnya. Berjalan tanpa tujuan, mengakhiri hidupnya tanpa makna, pada akhirnya meninggalkan warisan hidup yang tidak berdampak bagi orang lain. Berbeda tentunya dengan orang Kristen yang telah ditentukan arah hidupnya oleh Tuhan. Ia melangkah penuh dengan kepastian. Sekalipun hidup terus diperjuangkan, tetapi dia tidak akan pernah mengalami putus asa. Ia tetap teguh dan tangguh, berjalan ke arah kehendak Tuhan, melalui pengabdiannya yang berdampak tentunya bagi orang lain. Yang ketiga, diubah cara pandangnya. Dalam ayat 12 dan 16 menyebut bahwa dahulu sebelum di dalam Kristus selalu menilai diri yang paling benar dan paling berharga. Kemudian menilai yang lain dari kacamata sendiri, dari pandangan sendiri, seolah yang paling benar dan orang lain bisa pecundang dan serba salah. Sekarang telah berubah, menilai dengan cara pandang Allah. Cara pandang kebenaran menjadi ukuran kita yang paling penting dalam hidup kita. Cara pandang yang berubah mengajari kita untuk tidak berburuk sangka terhadap orang lain, melainkan berupaya untuk berpikir benar sesuai dengan firman Allah, menghargai dan menilai orang lain berdasarkan Tuhan, bukan lagi berdasarkan sendiri, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Keempat, diubah relasinya. Ini dalam penekanan ayat 20, yaitu supaya jemaat Tuhan memberikan diri diperdamaikan dengan Allah. Konsep perdamaian dalam Alkitab selalu berhubungan dengan pemulihan relasi
pemulihan hubungan dengan Allah. Langkah awal dari segala bentuk perdamaian tentunya adalah berdamai dulu dengan Allah. Perdamaian itu akan membuka pintu hubungan yang lain dan perdamaian yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, relasi yang baik dengan Allah akan selalu terkait dengan relasi yang baik dengan sesama dan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kita berkata berdamai dengan Allah, tetapi kita tidak membuka perdamaian dengan orang lain? Karena itu, relasi yang dipulihkan selalu berdampak dengan diubahnya segala aspek hubungan kita dengan yang lain. Dengan demikian, kalau kita mengalami perubahan hidup di dalam Kristus, kita pasti menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kita menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kita. Amin. Selamat menikmati perubahan hidup di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.